Apa yang akan terjadi kalau aku terus nulis meskipun aku nggak yakin? Hai, aku Mela. Aku seorang freelance illustrator dan aku sedang bikin komik. Sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu dulu tentang nama yang aku berikan untuk draft yang aku tulis sekarang. Aku kasih nama Draft Zero. Nama ini aku dapat setelah aku nonton video YouTube penulis indie dari negara Australia, Amerika, nggak tahu. Pokoknya sekitar sana. Jauh banget sih sebenarnya ya rentangnya Australia dan Amerika, but pokoknya penulis ini dia seorang penulis yang udah nulis cukup banyak buku indie, tapi aku belum pernah baca bukunya. Aku cuman cukup sering nonton video-videonya dia di YouTube, dan dia selalu kasih nama draft kasarnya dia, draft paling pertamanya dia dari sebuah cerita itu sebagai draft zero alias draft 0. Jadi aku ikutan, aku terinspirasi. Jadi aku nyebut draftku ini sebagai draft zero. Draft zero ini adalah draft yang paling kasar, benar-benar kasar, dimana aku penulisnya cuma menumpahkan semua yang ada di pikiran aku dari awal cerita sampai akhir cerita. No edit, itu pantang banget untuk draft zero. Gak boleh diedit, pokoknya gak boleh terlalu di pusing-pusingin lah. Pokoknya fokusnya cuma satu, menumpahkan ide kita dari kepala ke tulisan, dari awal cerita sampai ke akhir. Cuma itu. Nah, udah paham kan soal draft zero ini apa? Buat yang baru pertama kali nonton videoku, recap sedikit. Aku lagi bikin komik, genrenya historical fiction. Karakter utamanya namanya Carmini. Dia seorang gadis Jawa sekitar umur 16 tahun. Good news kawan-kawan, aku akhirnya berhasil nulis third act atau part ketiga dari cerita komikku dalam waktu 4 hari. Yeay. Bulan ini, tepatnya tanggal 11 Juli 2026, aku mulai nulis third act atau part ketiga dari draft Zero-ku. Aku nggak nulis 4 hari secara berturut-turut. Maklum, aku masih banyak kesibukan, dan akhir-akhir ini aku lumayan banyak kerjaan. Dan somehow ketika aku memutuskan untuk mulai nulis bagian ketiga dari draft Zero-ku ini, rumahku butuh direnovasi kecil-kecilan. Ya nggak terlalu besar lah, pokoknya kecil, tapi dikerjakan setiap hari Minggu. Sedangkan aku mostly punya banyak waktu ngerjain nulis ini di hari Sabtu dan Minggu. Jadi proses penulisan third act ini aku lakukan dalam 4 hari, tapi tidak dalam waktu berturut-turut, tapi dalam rentan waktu 2 minggu. Ya, namanya hidup, begitulah kenyataannya ketika kita ngerjain passion project, dimana komikku ini termasuk passion project, bukan pekerjaan utamaku. Kita tidak bisa selalu 100% mengerjakan passion project ini. Ada kalanya kita lebih fokus untuk ngerjain project yang menghasilkan duit, karena kita masih butuh duit. Apa-apa butuh duit in this economy ya guys. Kadang juga ada banyak kendala kehidupan yang bikin kita tidak bisa fokus untuk terus-terusan nulis. Jadi ya begitulah, it is what it is.
It's the reality. Yo guys, kayaknya aku baru saja menyelesaikan part 3 alias third act. Sungguh tidak kusangka aku akhirnya berhasil selesaiin third act. Yeay. Jujur aku nggak nyangka aku bisa nulis sampai sejauh ini, sampai third act. Meskipun masih acak-adut, tapi nyampe ke third act gitu loh. Nyampe dimana mulai ceritanya mulai seru. Selama ini meskipun aku udah sering nulis dalam kutip, aku nggak pernah benar-benar nyampe ke titik ini. Hanya cuma ke opening. Jadi I need to clap for myself. Bikin konten YouTube ini cukup membantu aku untuk terus nulis. Karena kan aku udah bikin YouTube ya. Aku udah keluar ke YouTube kalau aku mau bikin komik. Kayaknya kan malu ya kalau pada akhirnya nggak jadi komiknya, nggak selesai. Jadi ada rasa urgency untuk menyelesaikan cerita komik ini. Andai kata aku nggak bikin YouTube ini, mungkin aku baru nyelesain cerita ini, Draft Zero ini, Desember kali ya. Atau mungkin tahun depan. Or maybe never. Plus bikin konten vlogging nulis ini lumayan menghibur lah buat aku. Ya cukup seru ternyata konten vlogging. Ya nggak seru ngeditnya sih guys. Selama aku ngerjain proses nulis Draft Zero ini, terutama di third act-nya, aku menyadari kalau aku tetap maju meskipun aku ragu-ragu sama ceritaku, karena aku menemukan banyak sekali plot hole dan ketidak konsistensi, dan aku kalau ngikuti ragu-ragu itu terus dan pada akhirnya aku ngedit atau aku research terus dan nggak lanjut nulis, itu kayaknya nggak bakalan bisa selesai sih third act-nya. Kalau aku ragu-ragu sama sumber yang aku temukan, yang aku jadikan bahan untuk cerita komikku, aku biasanya kan research lagi kan. Nah, ternyata research lagi itu secara tidak sadar aku gunakan sebagai bentuk menunda-nunda. Jadi ketika aku memutuskan untuk ngedit atau research lagi, berarti aku sedang menunda-nunda karena aku lagi bingung gitu. Aku lagi bingung dan aku ragu-ragu. Tapi ternyata kalau misalnya aku kesampingkan ragu-ragu itu dan nggak selalu ngikutin rasa ragu-ragu itu, ternyata jadi juga bagian ketiga dari ceritaku. Sepanjang nulis third act kemarin itu, aku juga bikin catatan dari sekian banyak ketidakkonsistensian yang aku temukan ketika aku nulis. Aku catat, terus aku bikin semacam panduan menulis yang harus aku terus ingat-ingat selama proses revisi berikutnya. Pokoknya aku harus ingat detail ini selama proses pembuatan komik ini sampai selesai. Karena kalau enggak, karakterku ini bisa berubah dari yang awalnya gimana, di ending nanti bisa berubah. Bukan karena pengembangan karakternya, tapi karena nggak konsisten aja gitu. Jadi aku perlu banget bikin catatan ini supaya enggak lupa. Jujur ya, karena ini cuman menuangkan apa yang ada di kepalaku dalam bentuk tulisan, karakterku sangat tidak konsisten.
kayak awalnya aku mendesain Karimini ini sebagai karakter yang polos, yang lugu, yang naif, yang hanya kayak kebanyakan cewek-cewek zaman dulu lah, hidupnya cuman yowes lahir terus tumbuh besar dididik untuk menjadi seorang istri dan ujung-ujungnya nikah punya anak dan begitulah gitu kan. Tapi ketika memasuki konflik di third act itu jadi berubah. Selain aku nemu inkonsistensi dari cerita maupun karakter, aku juga nemu banyak ide baru, baik ide cerita baru yang gak ada hubungannya sama cerita si Carmen ini, benar-benar cerita komik lain, sama ide adegan yang udah lewat, adegan kayak opening yang sekarang harusnya begini kan, tapi terus aku selama nulis ini aku nemuin kayaknya openingnya lebih bagus kalau bikin begini deh, kayaknya lebih seru, lebih bikin orang penasaran gitu loh. Jadi kayak yaudahlah, aku catat aja semua, nanti ketika revisi aku akan pertimbangkan lagi enaknya gimana. Kayaknya aku bakal revisi besar-besaran sih. Ngerajut titik dulu. Aku kalau nulis itu suka sambil ngerajut, jadi kayak aku lagi mikir jalan ceritanya kayak gimana dan aku bingung kelanjutannya kayak gimana, dialognya kayak gimana, aku ngerajut dulu. Jadi di sini ada project selimut aku. So far aku udah ngerajut hampir setengah, enggak ding, udah setengah lebih. Jadi mungkin nanti kalau komikku jadi, selimut ini juga jadi kayaknya. Oke, mari kita lanjut. Jadi update-nya segitu aja. Intinya third act-nya udah selesai. Aku akan lanjut ke fourth act. Ini harusnya klimaksnya di sini. Aku cukup deg-degan sih buat nulis bagian ini karena ya sekali lagi aku belum pernah nulis nyampe ke titik ini, nyampe di mana karakterku gontok-gontokan sama konfliknya. Aduh, aku tidak bisa bikin cerita ini dengan baik sih sebenarnya. But well, problem for another day. Okay. Apapun yang terjadi, draft zero ini harus selesai dan aku tetap nggak boleh pantang edit. No ya, no. Wish me luck. Buat kalian yang punya project pribadi atau passion project dan kalian butuh teman yapping atau teman untuk ngerjain, kalian bisa follow channel aku. Nanti kita kerjain bareng-bareng project kalian yang belum selesai itu. Oke? Dah.